Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Pada masa new normal ini, kita masih memilih mengadakan ibadah secara daring sebagai wujud iman dan tanggung jawab kita untuk mencegah dan memutuskan penularan virus corona COVID-19 yang masih cukup tinggi saat ini. Kita tidak perlu kecil hati kalau kita harus beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, karena Tuhan tetap hadir melawat dan memberkati kita semua. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat bersukacita merayakan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Mazmur 96 ayatnya yang pertama menyatakan, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Marilah kita bersukacita beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita." Ibadah ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, tema ibadah yang akan kita renungkan dalam ibadah hari ini ialah, kamu berharga bagi Tuhan dan pilihlah Tuhan. Melalui tema ibadah pada pagi hari ini,
Tuhan memanggil kita agar tetap percaya kepadanya di dalam situasi apapun yang kita hadapi sebagai dampak dari pandemi wabah COVID-19. Maka, masihkah kita dengan tegas selalu menetapkan pilihan kita untuk setia percaya dan mengandalkan Yesus dalam masa sekelam apapun yang kita hadapi? Atau dengan mudah kita memilih untuk kalah dan menyerah pada keadaan yang ada? Dengan hati yang jujur dan rendah hati, marilah kita datang membawa segala kelemahan kita dan mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau kami sering melupakan bahwa betapa sungguh berharganya hidup kami di hadapan-Mu. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi selalu hadir bersama kami, menguatkan kami, menyertai dan memelihara hidup kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia mengikut jalan yang Engkau tunjukkan, sehingga kami tetap teguh dan tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun yang kami hadapi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami, ubah dan perbaharuilah hidup kami di dalam pertobatan hidup kami, sebab kami meyakini janji firman-Mu yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur selama ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah kehidupan seluruh dunia yang merasakan kesusahan, yang merasakan kepedihan, yang merasakan hidup ini sangat berat. Tetapi pada kenyataannya, ketika kami merenungkan kehidupan yang sedang kami jalani ini, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan dunia ini.
sedikit demi sedikit kami bisa mengetahui bahwa seluruh dunia pun merasakan kuasa-Mu tetap ada. Sedikit demi sedikit penyakit corona boleh dihalaukan dari dunia ini. Semua terjadi bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Engkau yang menghargai kami, menghargai nyawa kami, menghargai hidup kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan saat ini kami semakin kuat di dalam iman, tetap setia kepadamu, dan kami semakin bersyukur atas segala penghargaan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami membaca dan merenungkan firman di dalam terang kasih Tuhan. Kiranya Roh Tuhanlah yang berkarya. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa syukur dan pengharapan yang kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan bersabda demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita sangat menarik. Kamu berharga bagi Tuhan dan pilihlah Tuhan. Mengapa tema ini menjadi pilihan? Pada saat ini tentu ada dasarnya, yaitu sekarang ini ada banyak orang yang bingung dengan harga dirinya, harga nyawanya, harga roh yang ada di dalam tubuhnya. Kalau Anda ditanya, Anda pilih nyawa atau harta? Sebagian akan mengatakan, ya saya pilih nyawa. Kenapa? Karena harta masih bisa dicari meskipun susah. Tapi nyawa, kalau sudah melayang,
Jadi artinya apa? Artinya kita takut nyawa kita melayang. Pada saatnya kita juga akan meninggalkan kehidupan ini dan nyawa kita tidak akan bersatu lagi dengan tubuh kita. Jadi bagaimana kita bisa memilih nyawa atau harta? Tentu tidak mudah kalau kita hanya sekedar mengatakan nyawa. Tetapi kita harus mengerti mengapa kita memilih nyawa dan bukan memilih harta. Bukan sekedar harta bisa dicari, tetapi nyawa yang kita miliki ini adalah nyawa atas karunia yang Tuhan berikan. Nyawa ini bukan milik kita sendiri, tetapi roh Tuhan ada pada kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur bahwa ketika kita seharusnya sudah nyawa kita ini masuk di dalam kegelapan, dalam alam maut, maka dengan penuh kasih Allah memulihkan melalui penebusan di dalam putranya. Betapa berharganya nyawa kita di hadapan Allah Bapa kita. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau menderita supaya kita tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan bersyukur betapa berharganya nyawa kita bagi Allah, dan oleh karena itu kita pertahankan kekudusan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ada saat ini orang-orang yang memang saya katakan tadi kurang menghargai nyawanya. Roh yang ada pada dirinya tidak lagi dijalankan dalam kehidupan bersama dengan hikmat kebenaran dan kekudusan, melainkan di dalam emosi tinggi. Beberapa waktu yang lalu kita dengar berita ada salah satu keluarga dari keluarga besar bangsa Indonesia ini yang meninggal karena COVID. Lalu keluarga yang meninggal ini memaksa untuk membawa pulang jenazah. Walaupun dilarang oleh pihak rumah sakit. Tetapi keluarga besar datang bawa celurit, bawa pedang, mengancam ini dan itu sampai pihak rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka katakan kami mengasihi yang meninggal. Betul. Tetapi apakah cara mengasihi harus dilakukan seperti itu? Seolah-olah mereka melupakan bahwa mereka juga masih punya nyawa, masih punya hidup, masih punya roh. Dan kalau kemudian penyakit itu menular pada dirinya, boleh dikatakan mereka tidak lagi menghargai karunia Tuhan, roh yang ada pada dirinya, roh yang ada pada tubuhnya, roh yang ada pada hidupnya itu dijalani dengan baik. Ya, seolah-olah kematian itu sudah nasib, katanya begitu. Jadi sekarang kami lakukan sesuai dengan peraturan. Mereka membawa pulang dan kemudian dilakukan upacara penguburan oleh keluarga sendiri. Itu artinya bahwa mereka juga menjalani kehidupan dengan emosi tinggi, roh dan nyawa yang ada pada tubuhnya tidak dihargai dengan sungguh. Karena menganggap kematian itu bukan hal yang menakutkan, sudah nasib begitu. Memang tadi saya katakan semua orang pun akan mengalami kematian. Tetapi kematian yang cuma sekedar sudah nasib, itu tidak membawa pada jalan kehidupan yang sudah disediakan oleh Allah. Oleh karena itu mari kita tetap menjalani kehidupan ini dengan berhikmat. Itu tadi satu contoh orang yang kurang menghargai nyawanya, dirinya di dalam kehidupannya. Tapi ada juga orang yang tidak menghargai nyawa dan kehidupan orang lain. Nah, contohnya orang yang dengan mudah membunuh sesamanya. Entah dengan cara merampok, mencuri, tabrakan, tinggal lari, dan sebagainya. Orang yang mengalami kematian karena pencurian atau perampokan, pelaku itu merasa tenang-tenang saja. Ya sudahlah, itu sudah nasibnya. Yang penting aku dapat harta, nyawaku tertolong. Jadi dia menghargai nyawanya lebih tinggi dari orang lain. Orang lain mau mati tidak masalah. Yang penting aku enggak. Gitu, ya. Jadi ada orang-orang yang tidak menghargai atau kurang menghargai kehidupan sesamanya. Lalu bagaimana firman Tuhan menyapa kita pada pagi ini? Apa yang dilakukan Tuhan terhadap manusia? Kembali kita akan membaca surat Roma tadi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Nah, itu satu pertanyaan. Kalau kita banyak dalam dosa, nanti Allah semakin mengasihi kita. Itu pikiran yang tidak benar. Nah, oleh karena itu sekali-kali tidak.
Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi artinya kalau kita memang menyadari dosa ada dalam diri kita dan kita hidup bersama dengan kebangkitan Kristus, seharusnya kita meninggalkan kehidupan di dalam dosa dan tidak lagi dalam emosi yang sangat tinggi. Melainkan kita menjalani kehidupan ini dalam hikmat anugerah pertolongan Tuhan. Contohnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sepasang suami istri muda. Lalu mereka bersukacita menyambut kelahiran anak pertama mereka. Semua serba disiapkan dengan baik. Dan ketika sang istri memasuki ruang bersalin, suami ini mengantar dengan doa. Lalu mereka bersukacita berharap anak yang dilahirkan itu memberikan kebahagiaan. Ya, memberikan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, apa arti bahagia? Ini jawabannya. Ya, ketika anak itu lahir, dia menangis. Tetapi sesaat kemudian dokter menjelaskan kepada ayah dan ibu, orang tua dari bayi ini, Anda harus bisa menerima kenyataan. Anak ini hidup, tetapi dilahirkan dengan tubuh yang kurang sempurna. Tidak seperti bayi lainnya. Lihat bentuk kakinya. Bahwa bentuk kakinya itu lahir dengan bengkok ke dalam. Ya, jadi tidak lurus, tapi bengkok ke dalam. Dan dokter mengatakan ini sangat sulit untuk diobati. Sekalipun nanti dia besar dengan teknologi canggih, belum ada yang bisa untuk membuat kaki ini lurus lagi. Pertama. Kedua, ketika dokter mencoba untuk melihat sinar mata, ternyata sinar mata itu kurang bercahaya. Jadi artinya ada sesuatu pada anak ini melalui penglihatannya. Mungkin beberapa hari ke depan bisa lebih jelas. Lalu dokter diam sejenak karena orang tua itu atau ayah ibu ini sudah mulai syok. Dokter tidak berani menjelaskan lebih lanjut. Menyatakan bahwa salah satu dari tangan anak ini tidak sempurna. Tidak punya jari. Bagaimana harus dijelaskan? Ibu itu teriak histeris. Bapak itu menangis. Dan bayi itu yang menangis dengan sangat pelan langsung dibawa oleh pihak rumah sakit untuk diselamatkan nyawanya. Berhari-hari ibu itu tidak bisa bertemu dengan bayinya karena tidak mau lihat bayi itu. Apa arti bahagia? Ketika mereka masuk ke rumah sakit, mereka berharap ada kebahagiaan pulang dari rumah sakit. Anak mereka lahir, nyawanya ada, hidup, tapi tubuhnya tidak seperti yang diharapkan. Apakah mereka bisa pulang dengan bahagia? Tidak. Kedua orang tua itu mengalami duka cita, menangis, berpikir, apa enggak sebaiknya anak itu mati aja. Lalu mereka katakan, aduh dosa amat ya. Bayi baru lahir dalam keadaan lemah, tubuh enggak sempurna kok diharapkan kematiannya. Mereka sadar, enggak boleh berpikir begitu. Tapi untuk bawa pulang, bayi seperti itu mereka tidak sanggup juga. Mau tidak mau pada akhirnya mereka harus membawa pulang bayi tersebut. Mereka belajar untuk menerima kenyataan. Dalam tangisan, dalam keputusasaan, dalam pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa harus terjadi seperti ini? Berbulan-bulan, kedua orang tua ini membesarkan anaknya dalam perasaan tidak puas. Sampai akhirnya satu saat, anak bayi ini yang sudah mulai besar, nangis dengan suara yang mulai keras, tetapi benar perkataan dokter sejak awal rupanya penglihatannya tidak terlalu bagus. Jadi anak bayi ini rupanya mengangkat tangannya yang masih bagus, yang bisa, yang sempurna untuk mencari wajah ibunya. Dia meraba-raba seperti itu. Nah disitulah hati ibu itu terenyuh bahwa anak ini kepingin lihat wajah ibunya.
kepingin memegang wajah ibunya, sementara ibunya menggendong saja sudah malas. Nah, di situ ibunya berbalik dari ketidakbisaan menerima, akhirnya dia menyesal. Dia menangis, dia memeluk anak itu dan berkata, Tuhan, Engkau memberikan penghargaan besar terhadap anak ini. Dia lemah, dia tidak lahir dengan sempurna secara tubuh, tapi Engkau mengaruniakan nyawa kepadanya. Engkau menghargai nyawa anak ini. Engkau membuat dia hidup. Itu artinya Tuhan sangat menghargai kehidupan. Ampunilah aku sebagai ibu, sebagai ayah yang tidak melihat penghargaan Tuhan terhadap nyawa dan kehidupan seorang anak manusia. Nah, ibu dan ayah ini bertelut kembali di hadapan Tuhan. Lalu mereka katakan, aku tidak boleh punya pikiran hidup dalam arti kebahagiaan sesuai dengan keinginanku. Kami harus hidup bangkit bersama dengan Kristus. Dosa harus ditinggalkan. Perasaan bahagia menurut dunia, menurut ukuranku harus dihapuskan. Kebahagiaan yang Tuhan karuniakan adalah kebahagiaan bagaimana kami sebagai orang tua bisa untuk membesarkan anak yang lahir dengan tubuh tidak sempurna ini. Itulah kebahagiaan yang harus kami bangun, yang harus kami bangkitkan dalam diri kami. Ini yang dikatakan bahwa orang tua ini akhirnya mati dalam dosa, pikiran ego, pikiran marah, pikiran kecewa, dan kemudian dia bangkit bersama dengan Kristus. Ketika Yesus disalibkan, maka orang yang percaya kepada dia, dosanya juga ikut disalibkan. Egonya, kemarahannya, kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap hal-hal tertentu itu ikut dikuburkan. Bukankah surat Roma tadi mengatakan demikian? Kita sudah dikuburkan dalam kematian Kristus. Jadi segala dosa kita ini juga sudah dikuburkan. Lalu ketika Yesus bangkit, kita juga dibangkitkan. Nah, seperti apa wujud kebangkitan Yesus? Ketika dia naik ke kayu salib, mula-mula perasaannya takut. Tapi kemudian dia bisa menjadi kuat. Yesus menjadi kuat. Sampai akhirnya dia menyerahkan nyawa. Dan ketika dia dikuburkan, tubuhnya luluh lantah hancur lebur. Tapi ketika dia bangkit, sempurna. Sukacita, kebahagiaan, cahaya sorgawi bersama dengan Yesus. Dia tetap tersenyum, dia tetap sabar, dia tetap menyapa murid-murid yang mengkhianati dirinya, dan seterusnya. Ada kekuatan, ada kuasa kebangkitan yang dinyatakan oleh Yesus ketika dia bertemu dengan para murid. Nah, kuasa kebangkitan itulah yang dia wariskan kepada para murid, kepada saudara, kepada saya, kepada bapak ibu atau orang tua dari bayi ini. Nah, bapak ibu dan saudara-saudara, pada waktu umur 8, ayah dari bayi ini mengalami kecelakaan. Lalu meninggal. Nah, tinggal ibu. Ibu ini harus membesarkan seorang diri sebagai orang tua tunggal. Orang akan bertanya, cobaan apa lagi ini? Ya, sudah berat membiayai anak yang lahir seperti itu. Lah kok suami dibiarkan oleh Tuhan mengalami kecelakaan dan meninggal. Apa maunya Tuhan? Nah, ini pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Tetapi ternyata ibu tadi tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan kalau Tuhan memberikan kebahagiaan menurut kebahagiaan sorgawi, itu berarti Tuhan menghargai aku, perempuan yang lemah ini, yang penuh dengan dosa ini, untuk tetap bisa hidup dalam kebahagiaan sorgawi. Dia hantar kepergian suami dengan keyakinan Tuhan memelihara mereka berdua. Inilah terang kebangkitan Kristus, bahwa kebahagiaan yang ada pada dirinya bukan lagi ukuran dunia. Punya harta, bisa nyekolah ke anak di sekolah yang mahal. Punya harta untuk bisa beli barang-barang dunia. Punya harta untuk bisa memuaskan hawa nafsu dan sebagainya. Bukan itu. Dia katakan, Tuhan menghargai hidupku. Menghargai nyawaku, menghargai nyawa anak ini. Kebahagiaan yang dia karuniakan sesuai dengan ukuran sorgawi. Yaitu aku diberi kemampuan untuk bisa bertahan menjalani kehidupan sampai saatnya tiba aku pulang ke surga. Nah, oleh karena itulah dia melatih anak ini. Dia menjadi orang tua tunggal, harus bekerja, lalu mencari atau mencoba mencari bakat anak ini. Supaya kelak dia bisa hidup mandiri.
Dan ternyata walaupun anak ini tidak bisa terlalu bagus pendengarannya, tapi pendengarannya ini bagus. Penglihatannya maksud saya kurang bagus, pendengarannya bagus. Dia diberi talenta oleh Tuhan untuk bisa menyanyi dengan baik. Bahkan bermain musik dengan sangat baik dengan satu tangan. Ya memang sekarang elektron itu canggih ya, satu tangan aja bisa. Dan anak ini dilatih, dileskan oleh ibunya. Satu saat, nah inilah sejarah babak baru kehidupan. Anak ini diikutkan dalam Amerika God's Talent. Dan ternyata dia mampu menyisihkan ribuan orang-orang yang ikut, yang sudah dewasa ataupun yang masih seusia dengan dia. Dia ikut pada usia 10 tahun. Lalu ketika dia tampil pada babak final, juri bertanya, kalau kamu menang, uangnya buat apa? Anak ini bingung. Ya, karena dia nggak ngerti uang. Lalu ibunya yang mendampingi mengatakan dia tidak mengerti kalau ditanya seperti itu. Dia hanya mengerti dia mampu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan dengan sebelah tangannya, dengan suara yang dia bisa, walaupun dia tidak bisa baca not, tetapi dia bisa menyanyi dengan baik. Kalau dia menang, ibu itu mengatakan seluruh uang yang dia miliki atau hasil menang itu akan dimasukkan tabungan supaya dia punya masa depan. Selama saya masih hidup sebagai ibu, saya akan biayai dia. Kalau saya sudah tua dan mati, dia sudah punya tabungan. Nah, juri bertepuk tangan. Baik, silakan. Lalu anak itu mulai menyatakan betapa Tuhan menghargai nyawa, kehidupan. Walaupun tubuhnya tidak sempurna, jalannya terseok-seok dengan kedua kakinya yang bengkok tadi. Dan dia mulai memainkan elektron yang dia bisa. Cuma dengan satu tangan. Tetapi ketika dia bersuara, juri sampai melongo. Gitu ya. Suaranya sangat bagus. Dan yang dia nyanyikan, memang dia katakan saya tidak banyak menguasai lagu dunia. Tetapi saya banyak menguasai lagu-lagu memuji nama Tuhan yang ingin saya tampilkan. Dan kemudian dia menyanyi. Ya, dengan nada suara yang pas, ketika harus tinggi dia bisa tinggi, ketika harus bergetar dia bisa bergetar, dia bisa menjiwai lagu tersebut sampai beberapa juri itu menangis. Kenapa? Karena dikatakan bahwa lagu itu sungguh dihayati. Dan akhirnya memang juri memutuskan setelah lewat beberapa waktu, ikut lomba lagi, nyanyinya ganti lagi dan seterusnya, dinyatakan dia sebagai pemenang. Bukan karena kasihan lihat tubuhnya, tetapi karena mereka menghargai anak ini berusaha dan talenta yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Penglihatannya tidak jelas, tapi pendengarannya untuk mendengar musik luar biasa. Dan itulah yang mereka hargai, bahwa anak ini bersuara bagus, mampu memainkan alat musik walaupun dengan satu tangan, jalannya terseok-seok. Karena itu dikatakan dia layak menerima hadiah. Sebab Tuhan menghargai nyawa dari anak ini. Walaupun penampilannya seperti itu, tapi diberi talenta yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, belajar dari sini kita tahu bahwa ketika seorang ibu mengatakan, aku tidak boleh mengukur kebahagiaanku menurut dunia. Sebab Tuhan menghargai hidupku. Kebahagiaan yang Tuhan karuniakan menurut kasih karunia-Nya, menurut hikmat-Nya. Yaitu aku dimampukan membesarkan anak ini. Itu kebahagiaan luar biasa. Bahwa dalam ketidaknormalan tubuh yang dialami oleh anaknya, dia mampu menjadikan anak ini orang yang besar. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan itu terjadi karena dia sadari bahwa Tuhan menghargai hidupku, Tuhan menghargai hidup anakku. Dari peristiwa ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang mari kita belajar bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menghargai hidup saudara. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, pilihlah Tuhan Yesus sebagai cahaya kehidupan, sebagai sinar kehidupan saudara. Ada banyak pengusaha yang mengatakan kalau sampai bulan Juni negara masih tertutup seperti ini, bangkrut aku. Wah, emosi lagi ya. Dia seolah-olah tidak punya masa depan. Karena
hatinya, pikirannya hanya bergantung pada dunia. Kalau usahaku nggak dibuka, bangkrut aku. Apa kalau bangkrut kemudian dia akan mati? Belum tentu. Jadi pilihlah Tuhan yang membuat cahaya kehidupan dalam diri seseorang itu tetap akan menuntun dia melihat hari esok. Ibu ini menjadi orang tua tunggal bukan sangat mudah, justru sangat-sangat berat. Tetapi cahaya kehidupan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Segala kedukaan, segala protes, segala kesedihan tidak terima, kuburkan. Yang harus saya bangkitkan, Yesus menghargai hidupku. Aku diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk bisa mendampingi anakku ini. Dan hasilnya, memang dia dapat uang, tetapi tidak berarti uang itu untuk foya-foya. Dia katakan ini untuk masa depannya. Saya harus terus bekerja, bagaimana anak ini bisa hidup. Tetap bekerja. Dan ketika dia melatih kembali anaknya, maka anak itu akan semakin mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada dirinya. Jadi pilihlah Tuhan sebagai kekuatan hidup, cahaya kehidupan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang menghargai nyawa saudara. Saudara tidak punya talenta yang luar biasa, tetap dihargai oleh Tuhan. Saudara punya talenta yang luar biasa, dihargai oleh Tuhan dengan harga yang sama. Tidak dibedakan oleh Tuhan. Tidak berarti orang yang talentanya luar biasa, waduh, harganya di mata Tuhan lebih tinggi. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, kamu yang punya talenta sangat banyak, sangat berpotensi terkenal, rendahkan dirimu, layani sesamamu. Itulah yang benar di hadapan Tuhan. Karena itulah yang aku teladankan kepadamu. Demikian pengajaran firman Tuhan. Kalau kita dibangkitkan dengan Kristus, berarti kita juga akan memilih dia sebagai terang kehidupan dan mengikuti teladan kehidupannya. Manusia belum tentu menghargai nyawa manusia. Bahkan mungkin kita juga tidak menghargai diri kita sendiri atau harga nyawa kita. Hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menghargai nyawa manusia. Pertanyaannya lagi, mengapa? Mengapa Tuhan menghargai begitu tinggi nyawa manusia? Jangan lupa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian dikatakan, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka gambar dan rupa Tuhan ada pada manusia. Bukan cuma nafas hidupnya yang ditiupkan dalam tubuh manusia. Bukan cuma rohnya yang ada pada manusia. Tapi gambar dan rupa artinya hikmat Tuhan ada pada manusia. Nyawa, hikmat ada di dalam hidup seseorang. Dan semua itu adalah gambaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sangat menghargai manusia. Sebab di dalam tubuh manusia ada gambar dan rupa dirinya. Ada nafas hidupnya, ada hikmat yang Tuhan karuniakan. Nah, bersyukurlah. Walaupun kita orang-orang yang lemah, tetapi di dalam hidup kita, tubuh kita ini ada nafas Allah. Ada gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya Tuhan menghargai kita. Kalau Tuhan saja menghargai tubuh yang mudah layu ini, mudah lapuk ini, maka seharusnya kita juga bersyukur untuk menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Salah satu cara kita menghargai tetap memilih Tuhan. Dan ketika kita bersama dengan Dia, cahaya kehidupan berkuasa, kita boleh menjalani kehidupan hari esok. Mungkin kita akan mengalami beban berat, tetapi kebahagiaan ukuran kita bukan lagi ukuran dunia. Melainkan ukuran yang Tuhan berikan kepada kita, ukuran surga, hikmat dari Tuhan yang turun atas kita. Itulah yang akan bersama dengan saudara dan saya menghadapi hari ini dan hari esok. Kita belum tahu kapan negara kita bisa bangkit dari ekonomi. Tetapi yang jelas hidup kita sudah dibangkitkan oleh Kristus. Nikmatilah, kita berharga di hadapan Tuhan. Pilihlah Dia sebagai cahaya kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur Bapa di surga, ketika kami tidak punya jalan, Engkau tetap memberi kami jalan. Ketika kami gelap, Engkau tetap bercahaya. Kami bersyukur Engkau menghargai hidup kami, nyawa kami, roh kami, tubuh kami, dengan kekuatan kasih Yesus yang bangkit. Kebangkitan itulah yang menjadi dasar kehidupan kami sekarang. Kami buang segala ketakutan, kami buang segala kebencian, kami buang segala kemarahan, kami buang segala kekecewaan, kami buang segala ketidaktahuan untuk menatap hari esok. Sebab kami tahu Engkau adalah masa depan kami. Terima kasih, karena kebangkitan-Mu kami juga dibangkitkan. Biarlah kami sekarang boleh menjalani kehidupan di dalam terang kebangkitan Kristus. Kami akan setia dan memilih Tuhan kami Yesus sebagai cahaya kehidupan, pegangan iman kami yang teguh. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan dalam rangka pemulihan. Tuhan berkatilah, supaya mereka juga terus berharap akan pertolongan cinta kasih Tuhan. Di dalam kelemahan tubuh, biarlah mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan, menopang, menghiburkan, menyembuhkan, menyehatkan kembali. Kiranya Tuhan berkarya. Kami juga berdoa saat ini bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Hiburkanlah supaya di dalam ketidakmampuan mengangkat duka cita, mereka boleh bersuka karena Engkau menghargai kehidupan mereka dengan membangkitkan sukacita baru. Kiranya Tuhan menopang dan menghiburkan. Bapa di surga, kami mau berdoa saat ini bagi saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan. Begitu banyak anak-anak-Mu saat ini tidak tahu harus melanjutkan kehidupan dengan cara bagaimana, pekerjaan apa yang harus dilakukan. Tetapi Engkau tahu, Engkau merancangkan masa depan yang baik. Bukakan jalan bagi anak-anak-Mu ini, agar mereka boleh menerima rezeki seturut dengan jalan yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya pekerjaan yang Tuhan berikan boleh mereka hargai, dan mereka akan menjalani dengan sungguh-sungguh di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan di tengah keluarga. Engkau tahu bahwa ketika banyak keluarga tinggal di dalam rumah dan mereka tidak banyak keluar, diharapkan kerukunan dan cinta kasih semakin bertumbuh. Tapi pada kenyataannya justru pertengkaran yang semakin marak terjadi. Bahkan perceraian semakin tinggi. Tuhan, hadirlah di tengah keluarga anak-anak-Mu. Rukunkan mereka kembali, buka hati mereka supaya mereka tidak lagi hidup di dalam keributan. Melainkan mereka boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Mereka boleh kembali membangun cinta kasih berdasarkan kebangkitan Kristus. Dan rumah tangga anak-anak Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam kesatuan hati dan kerukunan. Kami berdoa saat ini bagi anak-anak yang harusnya menjalani masa pendidikan mereka, tetapi belum bisa bersekolah secara aktif di ruang-ruang kelas. Hiburkan mereka di tengah kebosanan, hiburkan mereka di tengah ketidakmampuan mereka bertanya, mendapat jawaban yang sempurna atau apapun yang sedang dialami oleh anak-anak ini. Hiburkan mereka
supaya mereka tetap rajin dan bersemangat belajar, karena di dalam belajar inilah mereka meniti masa depan yang Tuhan rancangkan. Bangkitkan iman mereka, supaya mereka juga melihat kuasa Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berkaryalah ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang sudah diizinkan untuk dibuka kembali, menjalani kebaktian di ruang ibadah, di tengah gedung kebaktian. Tetapi tentu dengan batasan-batasan tertentu. Biarlah jemaat Tuhan secara khusus GKI Sangkrah boleh melaksanakan pada waktunya dengan batasan-batasan yang kami taati, karena kami juga menghargai nyawa yang Engkau berikan, supaya kami tidak memasa bodohkan segala sesuatu di sekitar kami. Kami tetap menjaga diri kami terhindar dari penyakit. Oleh karena itu mampukan majelis jemaat dan badan pembantu untuk boleh menyelenggarakan ibadah di ruang kebaktian pada saatnya. Kiranya Tuhan jugalah yang akan berkarya. Kami juga berdoa saat ini bagi kehidupan bangsa negara Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden dengan hikmat Tuhan, topangan tangan Tuhan yang sungguh kuat menopang dia, mampu memikirkan jalan keluar dari problem berat yang sedang dia pikul. Biarlah dia tidak memikul sendiri, tapi kuasa dan hikmat Tuhan bersama dengan dia, supaya bangsa ini boleh segera dipulihkan, bangkit kembali, menyongsong hari esok dengan penuh sukacita dan pengharapan karena Kristus yang bangkit. Bahkan bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia boleh dibangkitkan kembali dalam pengharapan menatap hari esok. Ekonomi negara-negara yang mulai runtuh Tuhan pulihkan dan Tuhan bangkitkan. Mereka boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan mendengarkan doa pengharapan kami, doa syafaat, dan kami alaskan doa kami ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Nas persembahan kita dibacakan dari Yesaya 38 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini.
seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anak-Nya. Persembahan dapat diberikan kepada cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan yang diberi tanggal sesuai ibadah hari ini, sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang akan kami berikan kepadamu sebagai tanda ungkapan syukur kami atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah pula kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di dalam kuasa perlindungan dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan selalu mengingat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita dengan setia selalu memilih untuk hidup berjalan dengan Yesus, Juru Selamat hidup kita, di dalam keadaan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Sekarang arahkan hidup saudara untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan mengarami dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.